Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara atau langkah-langkah untuk menjalankan sebuah server lokal menggunakan Ubuntu. Bagi teman-teman yang penasaran, mari kita cek videonya. Oke guys, hari ini kita akan mencoba untuk menjalankan sebuah Ansible di Ubuntu ya. Jadi untuk pertama-tama kita coba cek dulu untuk modulnya ya. Oke, yang pertama di sini kita harus mengupdate dulu sudonya ya. Jadi kita copy saja ini. Kita copy, update sudo, kita enter. Nah, ini untuk password dan username itu kan diatur pada awal ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita mendownload Ubuntu, tentunya di situ langsung muncul username-nya apa dan passwordnya apa, dan kita di situ harus mengisinya gitu itu. Jadi dari awal kita harus tahu tuh password dan username-nya, tidak boleh lupa teman-teman. Oke, saya masukkan dulu. Setelah itu kita enter. Oke, tunggu saja di sini ya. Untuk kecepatan ini sesuai dengan internet teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kalau sudah berhasil, berarti dia tandanya seperti ini ya teman-teman ya. Sudah berhasil berarti dia. Lalu kita lanjut, kita install dulu Ansible-nya ya. Install, kita tunggu juga ini. Nah, ini karena saya sudah menginstal Ansible sebelumnya teman-teman, jadi ini agak cepat ya. Tapi kalau teman-teman belum menginstal Ansible itu emang agak lama teman-teman. Jadi tunggu saja sampai dia berhasil selesai gitu ya. Lalu kita coba tes versinya ya. Itu sudah versi berapa Ansible-nya? Nah, ini di sini sudah ada config file, lalu ada versi Python-nya ya 3.12.3. Ada Jinja versinya 3.1.2 ya. Oke, lanjut. Setelah kita masuk persiapan pertama, kita harus mencoba dulu ya. Kita tes dulu Ansible-nya itu berjalan atau tidak di komputer kita. Kita coba ya, tes ya. Oke, di bagian sini depan ini kayaknya ada spasi ya. Kita coba hapus dulu. Oke, sudah, kita enter saja. Oke, di sini sudah muncul ya Hello Ansible sesuai dengan yang kita inputkan di sini. Lalu lanjut ya. Lanjut di sini kita membuat sebuah folder dulu ya. Kita buat folder. Saya di sini akan menuliskan Ansible Jerry Wilaga ya, nama saya ya. Lalu di sini juga saya tulis Jerry Wilaga, enter. Dan di sini karena di sini MacDir itu membuat Ansible, folder Ansible-nya, dan di sini ditambah dengan CD itu untuk memanggil foldernya ya teman-teman ya. Dia panggil Ansible Jerry Wilaga. Jadi dia secara otomatis akan menambahkan di sini teman-teman. Nah, setelah itu kita nano atau kita membuat host terlebih dahulu ya. Kita membuat hostnya. Kita coba nano host. Nah, di sini teman-teman, di sini ada beberapa tools ya. Yang pertama ada G itu untuk help ya atau bantuan. X itu untuk exit. Terus write out. Lalu ada read file, ada where is, replace untuk mereplace ya, cut, lalu ada paste dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Nah, untuk menjalankan shortcut yang ada di sini, teman-teman cukup menambahkan kontrol ya. Misalnya kontrol kita mau keluar nih, kontrol X exit ya, lalu kontrol O untuk menyimpan gitu ya. Dan di sini saya akan menambahkan file karena kita sudah membuat nama filenya tadi ya. Di sini nih, nama filenya host tadi ya. Kita tinggal kopikan saja ini localhost Ansible ini untuk connectionnya nanti ke depannya. Kita copy, lalu kita paste di sini. Lalu kita Ctrl O untuk menyimpannya. Di sini kan ada file name to write host. Lalu kita enter saja. Setelah ini kan sudah tersimpan ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik Ctrl X aja. Nah, itu sudah ya. Lalu untuk menjalankan selanjutnya, kita tes dulu koneksinya nih. Kita tes dulu koneksinya dengan Ansible
min i hostnya ya, nama filenya tadi kita panggil all ya, min emping. Kita coba. Oke, kita tunggu dan oke, berhasil ya. Kita cek ternyata berhasil, ini localhost sukses ya. Assemble fetch direction interpreter Python. Lalu kita lanjut lagi. Kita akan mencoba membuat sebuah playbook ya sederhana, yang dimana kita membuat file dengan nama hello YAML ya. Kita coba dulu ya. Kita coba nano itu kalau misalnya di Ansible ini ya teman-teman, jadi dia harus ada nano dan nama filenya apa gitu yang kita buat. Coba kita enter. Oke, di sini kita tinggal tambahkan saja isi filenya ya. Lalu di sini kita harus menambahkan kopikan saja filenya ya. Nah, setelah itu kita tinggal copy saja di sini. Dan di sini kita bisa melihat ya. Di sini ada host, localhost yang sudah kita buat tadi ya. Connectionnya lokal, lalu text name cetak pesan, lalu comment echo hello playbook Ansible. Lalu di sini dengan namanya hello YAML dengan ada bintang berarti belum disimpan ya. Kita simpan dulu. Enter. Nah, di sini sudah tersimpan ya. Lalu Ctrl X untuk kembali ke Ubuntu-nya. Lalu untuk menjalankannya teman-teman bisa seperti ini ya. Ansible playbook min i hostnya apa? Hostnya itu nama hostnya itu apa, lalu nama filenya gitu ya. Setelah itu karena di sini masih ada spasi, kita enter ya. Setelah itu kita enter, kita tunggu teman-teman sampai dia muncul. Terakhir itu berhasil kalau nggak salah. Coba kita cek dulu ya. Oke, di sini agak cukup lama, beberapa menit lah, gitu ya. Oke. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita bisa cek ya. Dengan play recapnya, localhost oke 2, change 1, localhostnya change 1 ya. Lalu understable-nya 0, violet-nya 0, script-nya 0, reschedule-nya 0, iCrowded-nya 0. Jadi ini sudah berhasil teman-teman ya. Lalu kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Lalu kita cek lagi modulnya. Di bagian ini kita akan mencoba membuat instalasi otomatis nging menggunakan Ansible. Jadi kita akan menginstal sebuah nging ya di Ansible ini. Yang pertama sama seperti tadi ya, kita coba buat file dulu dengan namanya nano. Nano itu untuk membuat teman-teman ya. Nano install nging.yaml itu nama filenya. Setelah itu kita enter. Kita masuk ke bagian sini untuk mengisi file yang kita ingin isikan ya. Lalu kita tinggal kopikan yang sebelah sini saja. Nah, setelah kita copy teman-teman, kita masuk lagi ke bagian sini, kita copy paste saja. Lalu Ctrl O untuk menyimpannya, kita enter untuk menyimpan. Setelah itu Ctrl X untuk kembali ke bagian Ubuntu-nya. Kita masuk ke bagian modul lagi. Nah, di sini kita akan menjalankan sebuah playbook-nya lagi ya. Dengan cara sudo Ansible playbook dengan i hostnya dengan nama tadi ya yang sudah kita buat, install nging.yaml. Kita coba enter, kita tunggu ya. Apakah berhasil? Coba kita cek dulu. Karena ini harap-harap cemas. Karena bisa saja error, bisa saja jalan gitu ya. Oh, ternyata sukses teman-teman. Localhostnya oke 4, lalu change-nya 1, localhostnya ya. Di sini violet-nya 0. Berarti di sini berhasil teman-teman. Nah, setelah itu kita akan menjalankan selanjutnya lagi. Di bagian ke-6 yaitu instalasi lengkap nging plus PHP plus Git plus Composer nih teman-teman. Nah, kita akan mencoba di instalasi bagian 6 ini. Pertama sama kita buat dulu yang namanya ini ya, webfull.yaml. Jadi nano dulu, lalu webfull.yaml. Setelah itu kita enter dan kita tinggal paste saja yang kode yang ada di sini ya. Nanti saya akan coba copy kodenya. Oke, ini sudah saya copy di bagian modulnya ya. Setelah itu kita copy saja di bagian Ubuntu-nya. Nah, kita bisa lihat ya di sini teman-teman ya. Scriptnya, lalu di sini hostnya tadi sama ya, disamakan dengan yang di atas tadi. Hostnya itu harus localhost
jangan sampai beda lokal hostnya, hostnya itu jangan sampai beda. Lalu koneksinya juga lokal, jangan sampai beda lagi ya. Lalu apa saja yang kita install, setelah itu kita save ya. Setelah kita selesai ini kita save. Oke, kita enter lalu Ctrl X untuk mengembalikan ke Ubuntu sebelumnya untuk menjalankan selanjutnya gitu ya. Lalu kita masuk ke perintah selanjutnya yaitu sudo ansible project, sama ya kayak tadi ya. Kita menjalankannya menggunakan sudo. Ya di sini ada sedikit spasi, kita itu aja hapus. Setelah itu kita enter. Kita tunggu teman-teman karena di sini biasanya ada errornya ya. Tapi semoga aja ini tidak ada error nih. Kita coba tunggu. Oke, ini sudah sampai PPA. Oke nih. Tinggal update oke juga. Oke, tinggal install nih. Oke juga. Nah, ini yang agak sedap-sedap mantap nih, install pp. Oh oke juga ternyata. Lalu tinggal gitnya oke, lalu ngingnya sedang berjalan oke, sip oke. Tidak ada violet ya, jadi semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada kesalahan atau yang violet gitu ya. Berarti di sini sudah oke nih di localhost-nya. Oke 13 ceng 2, lalu unravel-nya 0 dan violet-nya 0. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Lalu setelah itu baru kita menjalankan localhost-nya nih, localhost PHP ini infonya ya. Kita menjalankan di browser. Kita buka browsernya ya. Terserah ini browser yang teman-teman pilih aja lah. Apapun ya, mau Chrome dan sebagainya boleh. Kita enter coba. Oke, berhasil ya. Ini berhasil teman-teman. Di sini kita bisa lihat PHP infonya ya. PHP versinya 8.2.29. Oke, bagian 6 kita berhasil. Oke nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan senang dulu ya. Tadi kan emang saya menampilkan yang sudah berhasil ya. Tetapi sebelum berhasil itu teman-teman, itu ada beberapa error yang saya yang saya dapat gitu. Jadi ini untuk cara menyelesaikan di bagian 6 nih teman-teman. Saya akan tambahkan modulnya gitu ya. Jadi ini akan membantu teman-teman untuk menyelesaikan sebuah error ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali untuk menyelesaikan error-error yang teman-teman pasti akan menemukan ini gitu ya. Oke, ini tutorialnya teman-teman. Jadi di bagian sorry ya. Oke, bentar mana-mana. Nah, ini ya. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman masuk di bagian 6, pastinya ketika teman-teman mengakses bagian 6, kita coba cek ya. Ketika teman-teman mengakses bagian ini nih. Bentar. Nah, ketika teman-teman mengakses bagian localhost info.php ini, saya jamin 100% teman-teman akan mendapatkan sebuah instruksi, dia akan mendownload teman-teman. Jadi itu pasti teman-teman. Sebelum teman-teman men-setting dulu apa yang akan saya lakukan ini. Jadi sebelum teman-teman melakukan memanggil http localhost info.php ini, teman-teman disarankan untuk atau mewajibkan untuk menambahkan perintah ini di di Ubuntu teman-teman gitu ya. Jadi agar ketika teman-teman menjalankan ini tidak mendownload filenya, tetapi akan menjalankannya di browser teman-teman gitu. Gitu teman-teman. Nah, ini contohnya kalau teman-teman tidak menggunakan script ini ya. Jadi di sini teman-teman akan mendownload sebuah file dengan nama ini nih, info.php. Nah, ini saya sudah 3 kali nih kejebak dengan info.php nih ya. Jadi ketika saya menjalankan link ini, dia bukannya menjalankan di browsernya, malah mendownload info.php gitu ya. Lalu untuk menyelesaikan problematika ini teman-teman ya, setelah teman-teman menjalankan sudo ansible webful.yaml ini, maka teman-teman silahkan untuk menambahkan perintah ini teman-teman di modul ini nih. Nah, jadi ini untuk solusinya nih ya, solusi cepatnya gitu. Teman-teman bisa
memanggil dulu ya, sudo nano etchanging dan default ini bisa dipanggil. Teman-teman tinggal Ctrl C aja atau di paste ya, masukkan ke bagian Ubuntu-nya. Pastikan tidak ada spasi di depannya ya. Setelah itu teman-teman di enter saja. Nah, ini kan minta password lagi ya. Kita masukkan dulu. Oke. Nah, di bagian sini teman-teman ya, di sini kan sudah ada nih etchanging sites available slash default ya. Nah, di sini teman-teman tinggal menambahkan beberapa baris script saja nih. Nah, kita cek ya di bagian modul yang kedua ini untuk solusi manualnya ya. Nah, di bawahnya tambahkan location, stress, dan bla 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 ini ya. Nah, cari blok yang namanya location try files ini ya, 404 ini. Kita coba cari ya. Kita scroll bawah. Oke, bentar mana ya? Scroll bawah. Ya, ini dia teman-teman. Karena saya sudah menambahkan, jadi tadi itu tidak akan muncul error teman-teman ya, ataupun bukan muncul error ya, apa ya? Jadi dia tidak mendownload lagi nih, dia langsung menjalankan info.php-nya itu di browser tanpa dia mengunduhnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal menambahkan aja bagian ini nih. Jadi kan di sini kan ada location, try file, Yuri 404 ya. Teman-teman tinggal menambahkan ini saja di bawahnya. Setelah itu teman-teman tinggal Ctrl O, enter, setelah itu Ctrl X dan melanjutkan lagi, ataupun teman-teman bisa mencoba link tadi ya, agar dia itu mendownload atau langsung menjalankan di server itu teman-teman. Nah, ini tugasnya teman-teman untuk menambahkan script sedikit tapi membantu untuk mengatasi ini teman-teman. Oke, silahkan dicoba. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut lagi di bagian selanjutnya, yaitu bagian 7, membuat virtual host untuk myapp.local ya. Kita akan coba membuat sebuah Ansible dengan membuat virtual hostnya di myapp.local ini teman-teman. Oke, kita coba langsung aja ke modulnya ya. Pertama, buat file dulu dengan menggunakan nama filenya vhost. Kita copy saja. Kita copy, lalu kita masuk ke bagian Ubuntu-nya lagi. Ingat teman-teman, kalau membuat file jangan lupa menggunakan nano. Setelah itu kita copy paste, enter saja. Di sini sudah ada nama filenya, lalu kita tinggal isinya teman-teman. Kita cek. Oke, ini isinya belum ada ya. Kita akan copy dari modul sebelah. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, ini teman-teman ya. Kita copy paste di sini. Nah, ini sudah saya copy ya. Setelah itu kita masuk ke bagian Ubuntu-nya, kita paste di sini. Ingat teman-teman tadi apa? Hostnya itu harus local host ya, tidak boleh yang lain gitu teman-teman. Setelah itu kita save, kita enter, lalu kita Ctrl X untuk kembali ke Ubuntu-nya. Lanjut lagi kita ke bagian kedua, yaitu kita jalankan dulu sudo app-nya ya. Kita jalankan vhost-nya, coba ya, kita jalankan. Kita Ctrl V, kita enter. Apakah berhasil teman-teman? Kita cek dulu ya. Oke, scripting oke dan oke. Di sini localhost-nya oke 8, cheng-nya 6, lalu unread-nya 0, filet-nya 0. Berarti di sini ada scripting 1 ya untuk localhost-nya. Berarti sukses teman-teman ini ya. Lalu kita lanjut lagi ke bagian di sini. Di Windows buka file host ya. Kita buka dulu. Kita cari file hostnya itu di C ya. Kita buka dulu C. Lalu kita masuk ke bagian apa ini? Windows ya. Windows. Lalu sistem ya, sistem 32. Lalu lagi kita masuk ke bagian driver aja ya. Lalu kita masuk ke bagian ITC. Lalu di sini ada host ya. Ada host. Kita klik kanan. Kita masuk ke bagian edit notepad. Kita copy saja. Nah, di sini teman-teman tinggal menambahkan saja ini.
127.0.0.1, lalu di sini ada my app atau yang sudah teman-teman buat tadi. Nama filenya yang teman-teman tadi buat ya. Setelah itu tinggal di save saja, lalu di close saja, nggak apa-apa ya. Minimize dulu lah ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa menjalankan HTTP my app lokal ini di browser teman-teman. Kita cek ya, apakah berhasil nih. Oke, 3, 2, 1. Oke, berhasil teman-teman. Di sini sudah ada ya, halo dari myapp.local. Berarti ini berhasil teman-teman. Nah, di sini bisa cek-cek lah ya, PHP, versi PHP dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Lalu di sini ada untuk mematikan servernya teman-teman. Nah, di sini untuk mematikan server teman-teman cukup mengetik ini saja. Sudo lalu systemctl stopning gitu ya. Kita coba. Nah, itu kan sudah berjalan tuh. Ini lagi berjalan nih. Kita stopkan dulu. Kita tunggu teman-teman. Apakah error? Oke, ini sudah ya. Kita jalankan perintahnya kembali. Oke. Error ya teman-teman ya. Oke, kita cari dulu di modul sebelah. Oke, ini teman-teman sudah saya copy dari modul sebelah gitu ya. Di sini ada sedikit kendala ya, karena di sini di modul ini 8.3, tetapi yang saya gunakan ini malah 8.2 gitu ya. Kita coba cek dulu lah ya. Kita coba cek dulu. Oke. Nah, di sini sudah jelas ya PHP 8.2 fpm.service. Jadi ternyata emang saya menggunakan PHP 8.2 teman-teman. Jadi kita tinggal copy aja ini. Kita taruh sini, enter, dan sudah. Itu sudah mati teman servernya. Jadi kalau misalnya ini kita coba, aturan dia tidak muncul ya. Nih, tidak muncul ya teman-teman ya. Dan ini pun aturan tidak muncul. Nah, sudah mati ya. Sudah mati gitu ya. Nah, kalau kita ingin menyalakannya kembali, kita cukup saja di bagian sini teman-teman. Ini kita ketik lagi ya. Nah, kita start lagi nih. Tadi kan di stop nih, kita start lagi. Oke, ini udah start nih ya. Lalu kita start lagi untuk PHP-nya. Kita copy. Dan ini kita ganti jadi .2 aja. Coba. Sorry. Enter. Dan ini sudah start nih teman-teman. Coba ya, kita coba lagi. Oke, bentar. Oke, sebentar. Nah, untuk menjalankan. Nah, ini ya. Kita coba dulu. Nah, ini sudah berjalan lagi ya. Tadi kan sudah tidak berjalan ya. Ini sudah berjalan lagi. Coba kita yang ini ya. Kita enter. Nah, sudah berjalan lagi ya. Jadi emang agak sedikit loading sedikit ya teman-teman ya. Jadi dia akan muncul lagi gitu ya. Oke, itu teman-teman untuk tutorial cara menjalankan Ansible dan membuat dari bagian 1 sampai bagian 8 sampai bagian 9 kalau nggak salah ya. Jadi itu sudah jadi teman-teman, saya seperti itu ya untuk tutorialnya. Nanti bisa teman-teman cek video selanjutnya lagi untuk video-video seru yang lainnya gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, itu untuk video tutorialnya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka dengan video-video saya, maka silahkan subscribe dan like dan komen juga teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.